Di meja makan mewah rumah megah keluarga Pramudita di kawasan elite Pondok Indah, Jakarta Selatan, udara terasa sesak seperti sebelum badai menerjang. Aisyah Pramudita, wanita berusia 32 tahun dengan rambut hitam panjang yang terurai anggun di bahu, duduk tegang sambil memegang gelas anggur merah dengan tangan yang hampir gemetar. Di depannya, Budi Santoso, pria 40 tahun dari keluarga pengusaha Surabaya, tersenyum lebar sambil bercerita panjang lebar tentang proyek merger yang katanya akan menyelamatkan perusahaan ayah Aisyah. Kita bisa gabungkan aset, Bu Aisyah. Keluarga kita akan semakin kuat, kata Budi dengan nada percaya diri yang membuat Aisyah ingin muntah. Tapi Aisyah tidak mendengarkan sepatah kata pun. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, pintu depan yang sebentar lagi terbuka. Dia telah memutuskan cukup sudah. Sudah 6 bulan ini ayahnya memaksanya kencan buta dengan pria berbeda setiap minggu, semua demi aliansi bisnis. Surya Nusantara Group, kerajaan properti dan pertambangan yang dibangun ayahnya dari nol, sedang terancam bangkrut karena saingan baru yang lebih agresi. Pernikahan dengan Budi adalah harga yang harus dibayar. Tapi malam ini, Aisyah membawa senjata rahasianya. Pintu ruang makan terbuka pelan. Rina Wijaya melangkah masuk dengan langkah mantap, mengenakan gaun hitam sederhana yang tetap membuatnya terlihat memukau. Rambutnya yang lurus sebahu, kulit sawo matang khas perempuan Indonesia asli Yogyakarta, dan mata tajamnya langsung membuat seluruh meja diam-diam mengganggu acara keluarga, kata Rina dengan suara tenang tapi tegas, "Saya Rina Wijaya, Kepala Keuangan di Surya Nusantara. Dan saya adalah pasangan Aisyah. Kami mencintai satu sama lain selama 3 tahun ini. Tidak ada pria yang bisa mengubah itu." Ruangan langsung membeku. Gelas jatuh dari tangan Bapak Hadi Pramudita, pecah di lantai marmer. Ibu Aisyah menutup mulut dengan tangan, sementara kakak-kakaknya saling pandang dengan wajah pucat. Budi Santoso tertawa gugup, mengira ini lelucon. Tapi Aisyah berdiri, meraih tangan Rina dengan kuat, dan berkata lantang, "Ini bukan lelucon, Pak. Ini kebenaran. Saya lesbian, dan Rina adalah hidup saya." Kejadian itu seperti bom yang meledak di tengah keluarga konserati Jawa yang selama ini mengandalkan pernikahan Aisyah untuk menyelamatkan perusahaan. Bapak Hadi, pria 65 tahun yang membangun kerajaan dari nol, bangkit dengan wajah merah padam. "Keluar. Kalian berdua keluar sekarang juga," teriaknya. Malam itu, di apartemen Rina di kawasan Kuningan yang lebih sederhana, Aisyah menangis untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. "Aku sudah bosan berpura-pura, Rin. Setiap minggu aku harus tersenyum pada pria asing demi perusahaan yang bahkan belum tentu jadi milikku." Rina memeluknya erat, tapi matanya juga penuh kekhawatiran. Mereka bertemu 3 tahun lalu di kantor pusat Surya Nusantara. Aisyah saat itu baru naik jadi wakil presiden pemasaran, sementara Rina, yang berasal dari keluarga biasa di Yogyakarta, naik cepat dari staf biasa jadi kepala keuangan berkat otaknya yang cemerlang. Mereka jatuh cinta di perjalanan bisnis ke Bali. Malam hujan di Ubud, setelah rapat melelahkan, mereka berbagi cerita hingga pagi. Sejak itu, hubungan mereka rahasia ketat. Kencan di Kai tersembunyi di Kemang, akhir pekan di Ila kecil di Puncak, dan di kantor mereka harus bersikap profesional seperti rekan kerja biasa. Tapi cinta itu memberi kekuatan.
Aisyah yang ambisius merasa Rina adalah satu-satunya orang yang mengerti tekanan menjadi pewaris. Rina yang juga punya mimpi besar ingin memimpin diri sendiri, melihat Aisyah sebagai partner yang setara. Tapi sekarang pengakuan itu mengubah segalanya. Pagi harinya berita sudah bocor ke grup keluarga WhatsApp. Saham perusahaan turun 2% hanya dalam 2 jam. Bapak Hadi menelepon Aisyah, suaranya dingin seperti es. Kamu punya waktu 1 minggu untuk mengakhiri ini. Kalau tidak, kamu bukan lagi anakku, dan jabatanmu di perusahaan hilang. Merger dengan Santoso adalah satu-satunya jalan keluar. Jangan hancurkan warisan keluarga hanya karena nafsu sesaat. Aisyah meletakkan ponsel dengan tangan gemetar. Rina memandangnya dari meja kerja. Kita lawan bersama, sayang. Kita punya rencana cadangan. Tapi di dalam hati Aisyah, ambisi yang selama ini dia pupuk mulai berbisik, apakah cinta ini layak mengorbankan segalanya? Seminggu setelah kejadian makan malam itu, kantor pusat Surya Nusantara di Sudirman terasa seperti medan perang. Aisyah berjalan di koridor dengan kepala tegak, tapi bisik-bisik karyawan mengikutinya seperti bayangan. Katanya dia lesbian, bawa pacarnya ke meja keluarga Rina, yang biasanya bertemu Aisyah di ruang rapat dengan sikap netral. Kini harus berpura-pura lebih dingin. Mereka hanya bertukar pesan singkat di aplikasi khusus yang tidak bisa dilacak. Bapak Hadi memanggil Aisyah ke ruangannya sore itu. Di dinding ruangan besar itu tergantung oto-oto lama perusahaan saat masih kecil. Kamu tahu risiko yang kamu ambil, nak, tanya ayahnya tanpa basa-basi. Rial kita, Maju Perkasa, sudah mendekati pemegang saham. Mereka tawarkan harga lebih tinggi untuk merger. Kalau kita tidak cepat dapat dukungan Santoso, kita bisa kehilangan kendali. Aisyah menjawab tegas, aku bisa bawa perusahaan ini maju tanpa menikah dengan orang yang tidak kucinta, Pak. Beri aku waktu 6 bulan untuk buktikan. Ayahnya tertawa pahit. Waktu. Kita tidak punya waktu. Kamu cut dari dana keluarga mulai hari ini. Jabatanmu tetap, tapi kalau kamu tidak patuh, aku akan umumkan di rapat dewan bahwa kamu tidak layak jadi pewaris. Malam itu, Aisyah dan Rina bertemu di apartemen Rina. Kita harus ambil alih narasi, kata Rina sambil membuka laptop. Aku sudah analisis laporan keuangan. Kalau kita bisa dapat kontrak baru dengan pemerintah daerah di Kalimantan, saham akan naik lagi. Tapi butuh dukungan dewan. Mereka bekerja sampai larut, seperti dulu saat masih rahasia. Tapi kali ini ada ketegangan baru. Aisyah merasa setiap pelukan Rina seperti pengingat bahwa cintanya bisa menghancurkan impiannya. Rina, di sisi lain, mulai merasakan tekanan dari rekan kerja yang iri. Kalau kamu tetap di sampingku, karirmu juga terancam, bisik Aisyah. Rina menggeleng. Aku tidak takut. Kita tim. Keesokan harinya, rapat dewan direksi berlangsung tegang. Saudara laki-laki Aisyah, Andi, yang selama ini ingin merebut posisi, mulai menyindir. Keputusan pribadi bisa mempengaruhi citra perusahaan, Kak. Aisyah membalas dingin, fokus pada angka, bukan gosip. Tapi di dalam, hatinya bergejolak. Malam itu, media online mulai memberitakan putri konglomerat ungkap orientasi seksual di meja makan. Saham turun lagi 3%. Rina mendapat tawaran tak terduga dari Maju Perkasa,
posisi direktur keuangan dengan gaji 2 kali lipat jika dia mau memberikan data internal Surya Nusantara. Dia tolak mentah-mentah, tapi tawaran itu membuatnya berpikir, apakah Aisyah rela mengorbankan perusahaan demi cinta? Aisyah, di sisi lain, mulai menerima panggilan dari Budi Santoso yang meminta kesempatan kedua. Dia tolak, tapi ayahnya mengirim pesan, 1 bulan lagi, atau semuanya hilang. Hubungan mereka mulai retak kecil. Aisyah pulang larut malam setelah rapat rahasia dengan pemegang saham. Rina menunggu dengan makan malam yang sudah dingin. "Kamu semakin jauh," kata Rina pelan. Aisyah memeluknya. "Aku sedang berjuang untuk kita berdua." Tapi di dalam hati, ambisi mulai berbisik lebih keras, perusahaan ini adalah identitasnya. Cinta bisa menunggu. 2 bulan berlalu sejak pengakuan itu dan tekanan semakin berat. Surya Nusantara berhasil dapat kontrak kecil di Kalimantan berkat strategi Rina, tapi itu belum cukup. Riau Maju Perkasa mulai agresi, menyebarkan rumor bahwa perusahaan dipimpin oleh keluarga tidak stabil. Di kantor, Aisyah dan Rina harus menghindari tatapan lama. Mereka hanya bertemu di mobil Aisyah di basemen parkir, 5 menit setiap sore. Suatu malam, Rina menerima telepon dari Direktur Maju Perkasa sendiri. "Kami tahu posisi Anda sulit, Bu Rina. Bantu kami dapatkan data merger Santoso, dan kami jamin posisi Direktur Utama di perusahaan baru." Rina menutup telepon dengan tangan dingin. Dia cerita pada Aisyah. "Aku tolak, tapi mereka tidak akan berhenti." Aisyah memeluknya erat. "Kita lawan bersama. Besok aku akan presentasi di depan Dewan untuk ambil alih proyek besar di Jakarta Utara." Presentasi itu berjalan lancar. Aisyah menunjukkan data yang disusun Rina dengan brilian. Dewan terkesan, termasuk Andi yang mulai cemas. Tapi malam harinya, Bapak Hadi memanggil Aisyah ke rumah. "Kamu hebat di kantor, tapi keluarga masih menunggu keputusanmu. Budi Santoso masih mau. Kalau kamu tolak lagi, aku akan umumkan Andi sebagai pewaris." Aisyah pulang dengan hati hancur. Rina melihat perubahan itu. "Kamu mulai ragu, ya?" tanya Rina saat mereka duduk di balkon apartemen. Aisyah tidak bisa bohong. "Aku takut kehilangan segalanya yang dibangun ayahku." Rina diam lama. "Kalau begitu, mungkin kita perlu jeda." Itu adalah kata pertama yang menyakitkan. Mereka tidur berpisah malam itu. Keesokan paginya, berita baru meledak. Andi bocorkan oto lama Aisyah dan Rina ke media. Saham anjlok 5%. Aisyah marah besar di kantor, memanggil Andi ke ruangannya. "Kamu mau hancurkan perusahaan sendiri?" Andi tersenyum sinis. "Kamu yang mulai, Kak. Keluarga butuh stabilitas." Rina yang mendengar dari luar, merasa dunia runtuh. Dia mulai mempertimbangkan tawaran Maju Perkasa lagi, bukan untuk uang, tapi untuk melindungi dirinya sendiri. Malam itu, Aisyah datang ke apartemen Rina dengan bunga. "Ma, aku tidak bisa tanpa kamu." Mereka berbaikan, tapi retak sudah ada. Ambisi Aisyah mulai mengalahkan cinta, dan Rina mulai mempersiapkan rencana cadangan. Kontrak besar di Jakarta Utara akhirnya didapat, tapi dengan syarat, Aisyah harus hadir di acara keluarga Santoso untuk memperbaiki citra. Dia setuju demi perusahaan. Rina tidak ikut,
tapi melihat Oto Aisyah tersenyum di samping Budi di media sosial membuat hatinya sakit. Ini hanya sandiwara, tulis Aisyah di pesan. Tapi Rina tahu sandiwara itu mulai terasa nyata bagi keluarga. Di rapat dewan berikutnya, Aisyah diangkat jadi direktur sementara proyek besar. Andi kalah suara. Tapi kemenangan itu datang dengan harga. Ayahnya meminta Aisyah menjaga jarak dari Rina di kantor. Aisyah menuruti, memindahkan Rina ke divisi lain dengan alasan efisiensi. Rina menerima kepindahan itu dengan senyum dingin di depan semua orang, tapi di dalam, dia merasa dikhianati. "Kamu pilih perusahaan," katanya malam itu saat mereka bertemu diam-diam. Aisyah menangis. "Aku lakukan ini untuk kita berdua nanti." Tapi kerusakan sudah terjadi. Rina mulai bekerja lebih keras, mengumpulkan data rahasia perusahaan untuk berjaga-jaga. Tawaran dari Maju Perkasa datang lagi, kali ini lebih menggoda, jabatan direktur keuangan dan saham kecil jika merger terjadi. Rina hampir setuju, tapi ingat janji cinta mereka. Suatu hari, proyek Jakarta Utara terancam gagal karena masalah IN. Aisyah harus meminta bantuan Budi Santoso secara pribadi. Mereka makan malam berdua. Oto itu bocor lagi. Rina melihatnya di ponselnya dan menghapus nomor Aisyah untuk pertama kalinya. "Aku tidak bisa terus begini," bisiknya sendirian di apartemen kosong. Aisyah pulang dan menemukan Rina sudah pergi ke hotel. Malam itu, Aisyah menyadari, setiap langkah maju di perusahaan membuatnya kehilangan bagian dari Rina. 6 bulan setelah pengakuan, perusahaan mulai stabil berkat merger parsial dengan Santoso. Tapi Aisyah harus muncul di acara publik bersama Budi beberapa kali. Rina, yang kini memimpin divisi strategi baru, melihat dari jauh. Dia mulai menerima undangan dari Maju Perkasa untuk rapat rahasia. Di sana, dia diberitahu bahwa Andi Pramudita sudah bersekongkol dengan mereka untuk menggulingkan ayahnya. Rina terjebak. Kalau dia diam, Aisyah akan kehilangan segalanya. Kalau dia beritahu Aisyah, Andi akan balas dendam. Malam itu, Rina datang ke apartemen Aisyah setelah berbulan-bulan jarang bertemu. "Aku tahu rahasia Andi," katanya. Aisyah memeluknya erat. "Kita hadapi bersama." Mereka menghabiskan malam itu merencanakan, tapi di pagi hari, Aisyah memutuskan untuk konfrontasi ayahnya sendirian tanpa libatkan Rina. Konfrontasi itu berubah jadi bencana. Bapak Hadi marah dan memecat Rina secara resmi dengan alasan konflik kepentingan. Rina pulang dengan kotak barangnya. Aisyah berusaha mencegah, tapi terlambat. "Aku harus lindungi kamu dari ini," kata Aisyah. Rina menatapnya dingin. "Kamu lindungi perusahaan, bukan aku." Itu adalah pengkhianatan pertama yang tak terucap. Rina menerima tawaran Maju Perkasa. Dia pindah perusahaan dengan data yang cukup untuk melindungi dirinya. Aisyah menangis sendirian di kantor. Cinta mereka masih ada, tapi ambisi telah merusak kepercayaan. Setahun kemudian, Surya Nusantara selamat berkat merger penuh dengan Santoso. Aisyah akhirnya jadi CEO, tapi dengan harga mahal. Rina kini direktur di Maju Perkasa, perusahaan yang menguasai pasar. Mereka bertemu lagi di acara industri besar di Jakarta Chonention Center. Tatapan mereka bertemu di tengah keramaian, penuh rindu dan luka. Aisyah mendekat. "Aku masih mencintaimu." Rina tersenyum pahit.
Cinta kita sudah mati demi ambisi kita berdua. Malam itu, Aisyah pulang ke rumah mewahnya yang kosong, sementara Rina kembali ke apartemen barunya. Perusahaan selamat, tapi mereka kehilangan satu sama lain selamanya. Apakah pengorbanan mereka benar, atau seharusnya cinta mengalahkan segalanya dalam dunia yang penuh ambisi ini?